Nah, di sini kita akan bahas tentang pemfaktoran dulu ya, untuk bisa menjawab dari soal KSN yang minggu lalu saya berikan. Langsung saja, di sini saya mulai dari yang nomor A. Nah, di sini kita punya soal 2x kuadrat plus x min 6. Nah, berarti di sini kita mulai seperti ini. Untuk koefisien dari variabel kuadrat dan untuk konstantanya kita kalikan. Berarti di sini 2 kali min 6. Kita tulis 2 kali min 6. Hasilnya adalah negatif 12. Nah, untuk koefisien yang ini, itu kan kita belum menggunakannya ya. Nah, kalau seandainya X aja nggak ada angkanya seperti ini, berarti di sini tidak lain ada angka 1. Nah, berarti di sini ada angka 1. Nah, angka 1-nya ini kita masukkan di sini. Nah, maksudnya ini apa, Bu? Nah, kita coba bahas ya. Jadi, kalau seandainya pemfaktoran, berarti kalian harus mencari angka yang kalau dikalikan hasilnya min 12, kalau dijumlah hasilnya 1. Kita buat tabel baru. Kalau dikalikan hasilnya min 12, kalau dijumlah hasilnya 1. Ini untuk menebaknya secara akurat, itu perlu latihan ya, jadinya nanti ada intuisi, ada ide-ide, langsung cek jawabannya angka berapa aja itu kalau dikali min 12, kalau dijumlah hasilnya 1. Tapi karena ini kita latihan dulu, berarti kita tulis semua kemungkinan-kemungkinan yang ada. Nah, fokusnya di mana? Triknya, kalian fokus dulu cari angka yang kalau dikali hasilnya min 12. Jadi, kita fokuskan dari yang dikali itu hasilnya berapa. Nah, angka-angka yang dikali hasilnya min 12 kita abaikan dulu negatifnya. Kita cari angka-angka yang dikali hasilnya 12. Itu kan ada angka 1 kali 12 ya. 1 kali 12 hasilnya 12 ya. Kemudian bisa juga 12 kali 1. Kemudian kalau 2 dikalikan 6 agar hasilnya 12. Dan 6 juga bisa dikalikan dengan 2, hasilnya juga sama 12. Kemudian 1 sudah, 2 sudah, 3. 3 kalikan berapa hasilnya 12? 4. Jadi di sini 4 kali 3. Nah, selain ini, itu kan udah habis ya. Udah nggak ada lagi perkalian bilangan bulat. Jadi nggak boleh koma-koma ya. Yang kalau dikali hasilnya itu 12. Kan udah cuma ini aja. 1 kali 12, 12 kali 1, 2 kali 6, 6 kali 2, 3 kali 4, 4 kali 3. Selebihnya itu sudah tidak ada. Nah, berarti cukup sampai sini dulu. Nah, sekarang kita fokuskan ke min-nya. Nah, min-nya berarti di sini kita taruh saja min-nya di depan. Kenapa? Karena min kali plus itu hasilnya kan min ya. Min kali plus itu min. Jadi di sini harus salah satu angkanya itu diminkan. Ya, ini kan berarti ini min kali plus. Min 1 kali plus 12. Negatif 12 kali positif 1. Nah, itu kan udah beda tanda ya, hasilnya berarti min. Tapi kalau seandainya hasilnya itu positif di sini, misalkan ini 2 kali 6, berarti kan 12. Nah, positif berarti di situ nanti kalian harus berikan tanda min kali min atau plus kali plus. Nah, tapi karena di sini tandanya negatif, berarti kita cukup menegatifkan salah satu angkanya saja. Nah, ini adalah untuk angka-angka yang dikalikan hasilnya negatif 12.
Sekarang kita cari angka kalau dijumlah hasilnya 1. Nah, berarti ini kita jumlahkan. Negatif 1 tambah 12, ternyata 11. Negatif 12 tambah 1, negatif 11. Kemudian negatif 2 ditambah 6, berarti 4. Negatif 6 tambah 2 itu negatif 4. Negatif 3 tambah 4 itu 1. Negatif 4 tambah 3 itu adalah negatif 1. Nah, mana nih yang kalau dikali hasilnya negatif 12, kalau dijumlah hasilnya 1? Ternyata ini. Negatif 3 kali 4 hasilnya negatif 12, kalau dijumlah hasilnya 1. Berarti kita pakai yang ini. Berarti di sini kita tuliskan negatif 4 dan negatif 3 dan positif 4. Nah, lalu gimana langkah selanjutnya? Karena kita sudah mendapatkan angka ini, kita olah di sini. Kita bikin kurung dulu. Kemudian karena di sini yang variabel konstanta dari variabel kuadratnya itu 2, berarti kita tuliskan 2x. Di sini juga kita tuliskan 2x. Karena 2 ya, berarti di sini kita bagi dengan 2. Jadi tulis dulu 2x, 2x, dan 2. Lalu kita masukkan angka yang sudah kita cari tadi. Di sini min 3, di sini adalah plus 4. Nah, kira-kira mana ini yang bisa dicoret dua-duanya ya? Dalam satu kurung semuanya harus bisa dicoret. Kalau kita coret dengan yang ini, 2 dengan 2 ini bisa dicoret ya. Tapi 3 dan 2 itu kan nggak bisa dicoret. 3 bagi 2 kan 1,5 ya, nggak bisa. Tapi kalau yang ini, 2 dan 2 bisa dicoret, 4 dan 2 juga bisa dicoret. Berarti kita coret dengan yang belakang. Jadi ini, kalau kita coret, 2 dibagi 2 itu 1, 4 bagi 2 itu 2. Berarti hasilnya 2x min 3. Di sini x plus 2. Karena kalau 1x itu boleh ditulis x ya. Berarti ini kan 1x, x, dan di sini positif 2. Nah, berarti faktornya ini 2x min 3 dan x plus 2. Itu faktornya. Ini namanya faktor. Nah, kalau seandainya saya buat seperti ini, 2x min 3 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan min pindah jadi positif ya, positif 3. Kemudian x sama dengan 3 per 2. Dan ini pindah perkalian, berarti jadi pembagiannya, berarti 3 per 2. Kemudian yang satunya, x tambah 2 sama dengan 0. Pindah ruas, berarti positif jadi negatif. Negatif 2. Berarti x sama dengan negatif 2. Nah, 3 per 2 dan negatif 2 itu namanya adalah akar. Jadi ini dan ini adalah namanya akar. Jadi kalau disuruh akar dari bentuk kuadrat, hasilnya 3 per 2 dan negatif 2. Tapi kalau faktornya berarti 2x min 3 dan x plus 2. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya untuk yang A itu adalah 2x min 3 dan x plus 2. Saya lanjut untuk yang ini. Caranya sama, dan ini lebih mudah kalau yang ini ya. Kenapa? Karena di sini koefisien dari x kuadratnya kalau nggak ada seperti ini, berarti di sini adalah 1. Caranya sama seperti tadi, kita kalikan dulu. 1 kali positif 12. Hasilnya
12. Nah, ini kan berarti hasilnya positif ya. Kalau dijumlah harus menghasilkan negatif 7. Jadi di sini kalau dijumlah adalah negatif 7, sama ya tadi. 2 kali min 6 min 12. Kalau dijumlah hasilnya adalah 1. Nah, ini kalau dijumlah hasilnya adalah negatif 7. Nah, kita cari angka-angka yang kalau dikalikan itu hasilnya 12. Kalau dijumlah hasilnya adalah negatif 7. Nah, 12 itu kan bisa, karena ini positif ya, jadi kan bisa min kali min atau plus kali plus ya. Tapi karena kita memperhatikan ini, kalau dijumlah hasilnya min, berarti kita pilihnya adalah yang min kali min. Nah, 12 itu ini ya, sama 12, berarti kan faktornya kan tadi 1, 12, 12, 1, kemudian 2, 6, 6, 2, 3, 4, dan 4, 3. Nah, karena kita memperhatikan kalau dijumlah itu hasilnya negatif. Kalau ini kan kalau kita jumlahkan hasilnya selalu positif. Berarti ini harus kita negatifkan semua. Berarti ini min, ini min. Ini min, ini juga min. Ini min, ini min, ini min, ini min. Semuanya kita minkan. Nah, yang kalau dijumlah hasilnya min 7 yang mana? Ternyata yang ini. Kalau dijumlah hasilnya min 7 lah. Lalu mana yang dipilih? Salah satu saja. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Monggo, terserah ya. Di sini saya pilih yang atas saja ya. Min 3, min 4. Kalau dikali, hasilnya positif ya. 3 kali 4, 12. Min kali min itu plus. Kemudian kalau dijumlah, hasilnya min 7. Nah, lalu kita masukkan ke sini. Kita buat kurung. Karena di sini depannya itu 1, berarti boleh kita abaikan ya. Kalau seandainya dalam penghitungan kita nggak boleh abaikan, tapi kalau seandainya ini, berarti kita boleh abaikan. Maksudnya apa? Nggak usah kita tulis. Kalau di sini kan tadi 2x, berarti 2x, 2x per 2. Nah, kalau di sini karena 1x, berarti kita bisa tuliskan x dan x. Nah, kemudian kan berarti dibagi 1. Nah, karena dibagi 1 itu nilainya sama, berarti kita nggak usah bagi dengan 1. Tapi kalau kalian bingung, bolehlah ditulis seperti ini. Kemudian kita masukkan angka yang kita pilih tadi. Min 3 dan min 4. Min 3, di sini min 4. Karena saya itu tadi ya, karena dibagi 1, berapapun dibagi 1, itu hasilnya adalah angka itu sendiri, berarti ini kita tulis x min 3, x min 4. Nah, berarti di sini faktornya adalah x min 3 dan x min 4. Nah, ini berarti faktornya x min 3 dan x min 4 untuk jawabannya x kuadrat min 7x plus 12 sama dengan 0. Kalau cari akar gimana? Sama caranya seperti tadi ya. Nih. Jadi di sini x min 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Di sini berarti x min 4 sama dengan 0, berarti x sama dengan 4. Nah, ini berarti akarnya 3 dan 4. Nah, untuk yang nomor 5 juga sama ya. Nanti kalau dikali hasilnya negatif 10, kalau dijumlah hasilnya adalah positif 3. Nah, nanti kalian cari angka berapa itu. Nah, kemudian kalian bikin kurung, karena di sini ada 5x kuadrat, berarti nanti dalam kurungnya 5x. 5x per 5. Nanti kalian cari yang bisa dicoret dengan 5 itu yang mana. Untuk yang B, saya kira kalian nanti bisa coba sendiri ya, atau nanti bisa lihat jawaban dari Gading.
Nah, ini jawaban dari Gading, benar ya. Jadi kalau seandainya dikali itu adalah min 12, ini min 12 ya. Nah, kalau dijumlah hasilnya adalah 1. Nah, berarti ini kalau dijumlah hasilnya 1. Berarti di sini ada 4, ada 3, biar dijumlah hasilnya 1, berarti min 4. Di sini kalau pakai cara saya, berarti ini tadi tanyanya positif, berarti min 4 plus 3. Di sini nanti hasilnya adalah, maaf. Bentar. Karena tadi hasilnya positif ya, positif 1 berarti yang diminkan itu yang 3-nya. Nah, seperti itu. Jadi intinya kalian harus cari dulu angka berapa itu ya. Kalian mau pilih mana? Pilih yang 112, 121, 26 atau yang mana? Yang sesuai dengan kondisi soal. Nah, caranya kalian harus lebih mudah dengan kalian mencari perkalian mana ya. Jadi yang satu tentukan angkanya. Nah, dengan cara harus cari dulu dari hasil perkalian ya. Hasil perkalian. Kemudian hasil penjumlahan. Ini kali saya simbolkan dengan bintang, penjumlahan plus ya. Kemudian buat kurungnya. Nah, isikan berapa X, dan ini tadi hasilnya berapa ya. Ini bukan min ya, ini berapa, ini jadinya saya kasih kotak aja. Nah, lalu masukkan pilihan angkanya tadi. Selesai. Seperti itu. Nanti kalau seandainya masih bingung, silakan tanyakan ya.